Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah pada masyarakat Arab yang waktu itu bisa dibilang bodoh. Pada zaman itu disebut zaman jahiliyah atau masa kebodohan, karena kebanyakan orang-orang kafir tidak bisa menggunakan akal pikirannya dengan baik. Mengapa demikian? Yang pertama, contohnya adalah ketika mereka membuat berhala, ketika mereka membuat patung, kemudian mereka menyembahnya, mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Sangat tidak masuk akal, bukan? Contoh yang lain adalah ketika mereka diberikan karunia seorang putri, seorang anak perempuan, mereka malah membunuhnya hidup-hidup, menganggapnya sebagai kesialan, menganggapnya tidak ada gunanya dan dianggap rendah. Kemudian banyak sekali terjadi peperangan saudara, peperangan antar kabilah, banyak mabuk-mabukan, dan masih banyak lagi kemaksiatan yang dilakukan pada zaman itu. Akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membenahi perilaku manusia agar lebih baik lagi. Seperti kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Juga dipertegas pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir, dan ia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok manusia yang patut kita jadikan sebagai contoh kita dalam berperilaku. Kita ingat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan agama Islam. Beliau banyak sekali mendapat cacian, hinaan dari orang-orang kafir pada masa itu. Tetapi beliau tetap sabar, tabah, dan tidak patah semangat dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia.
Sikap itulah yang perlu kita terapkan pada diri kita, menjadi seseorang yang sabar ketika mendapat ujian, menjadi seorang yang tidak patah semangat dan yakin, karena setiap usaha harus diiringi doa dan akan mendapatkan hasil sesuai dengan usaha yang sudah kita lakukan. Dalam sebuah kisah juga diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan sholat di masjid, beliau sering sekali mendapatkan hinaan dari salah seorang kafir. Bahkan beliau Nabi dilempari dengan kotoran hewan. Tapi suatu ketika orang tersebut tidak nampak. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarinya dan mendengar kabar bahwa orang tersebut sedang sakit. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menjenguk orang tersebut. Meskipun kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad selalu mendapat perlakuan yang buruk dari orang itu, tetapi beliau tidak segan untuk mengunjungi dan menjenguknya saat sakit. Akhirnya orang itu merasa malu sekali. Dia tidak menyangka bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat baik, yang sangat luhur seperti itu. Bahkan Nabi tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun kepadanya yang telah menyakiti Nabi setiap hari. Berkat akhlak Nabi yang mulia itu, hati orang tersebut luluh dan kemudian masuk agama Islam. Kisah lain juga diceritakan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrahnya ke kota Taif untuk menyebarkan agama Islam. Sesampainya di sana, beliau mendapatkan penolakan yang keras dari masyarakat Taif. Beliau dihina, dicaci, diusir, bahkan dilempari batu sampai terluka dan juga berdarah. Setelah mendapatkan perlakuan tersebut, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, datanglah malaikat Jibril yang menemui baginda Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghancurkan masyarakat Taif itu, karena mereka sudah berbuat kejam kepadamu." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan wahai Jibril, jangan engkau lakukan hal itu." Dan kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah segera memberikan hidayah kepada umatnya agar mereka segera kembali ke jalan yang lurus. Sungguh luar biasa akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan cerita tadi, adapun sifat yang dapat kita petik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita adalah seburuk apapun manusia memperlakukan kita, tetaplah kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya tanpa membalasnya dengan kejahatan pula. Dan sepatutnya juga kita mendoakan orang yang telah zalim kepada kita dengan sesuatu yang baik, dengan doa yang baik, karena doa yang baik akan kembali pula pada orang yang mendoakan. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mencontoh akhlakul karimah beliau baginda Rasul, dan kita dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.